pada saat Selayar ketemu Bone sedianya. Tetapi karena ini adalah sistem setengah kompetisi yang nantinya juga akan ketemu dengan Selayar, dan untuk tidak berkelanjutan merugikan salah satu tim, makanya kita segerakan dengan membahas adanya kasus yang disampaikan kepada Dewan Hakim. Dimengerti Pak? Ya, dimengerti ya. Jadi surat ini ditujukan mempertanyakan tentang Bone yang sedianya khusus untuk ranah daripada Dewan Hakim apabila hasil yang dipertemukan antara kedua belah pihak. Namun karena ini sistem dengan kompetisi yang nantinya juga akan ketemu, makanya kita akan bahas untuk tidak berkelanjutan adanya kerugian dari salah satu pihak. Dimengerti Pak? Bisa? Oke. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa dari hasil rapat yang kami lakukan dengan tim Dewan Hakim, yaitu kami sampaikan karena ini bentuknya ya ada ranah hukumnya sedikit, maka saya sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 10 September 2014 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Bantaeng, kami Dewan Hakim masing-masing, Insinyur Arifin Rabi MN, Detrandes Anji Andi Mapasomba WN anggota, dan Haji Amiruddin MSI anggota, telah melakukan rapat atas protes yang dilakukan oleh tim Kabupaten Selayar atas keikutsertaan Saudara Budiman yang memperkuat Regu Catur Kabupaten Bone. Adapun penjelasan dan keputusan yang kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan pada pelaksanaan Praporda 2014 di Kabupaten Takalar, dinyatakan bahwa regu yang lolos pada Porda khusus untuk beregu dapat mengganti salah satu pemainnya apabila pemain yang diganti dinyatakan sakit, dibuktikan oleh surat keterangan dokter, atau pemain yang bersangkutan dinyatakan berhalangan tetap, dalam artian dia mungkin pindah tugas dan tidak dapat mengikut sertakan pada kegiatan saat ini. Pertama. Kemudian yang kedua, informasi yang disampaikan bahwa Saudara Budiman disinyalir pernah memperkuat daerah provinsi lain dan domisili dan atau tempat kerja yang bersangkutan sekarang berada di Sulawesi Barat. Untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh semua pihak, maka kami menyatakan bahwa Saudara Budiman tidak berhak untuk memperkuat tim Kabupaten Bone berhubung pemain yang digantikan tidak sakit dan tidak ada pembuktian terhadap pemain yang bersangkutan. Kemudian dibuktikan pula bahwa untuk saat sekarang ini yang bersangkutan berada di kabupaten atau di provinsi Sulawesi Barat. Sehingga dengan semangat gens unasumus, kami menyatakan Saudara Budiman dinilai tidak berhak memperkuat tim Kabupaten Bone dan dinyatakan kalah atas pertandingan yang telah dilakukannya. 2. Tim Kabupaten Bone untuk babak selanjutnya harus memasukkan kembali formasi yang regunya sesuai hasil dari Praporda. Demikian keputusan ini dibuat dengan seadil-adilnya tanpa paksaan dan tendensi dari pihak manapun, dan keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu. Terima kasih. Terima kasih dulu seluruhnya. Terima kasih sekali dari Dewan Hakim bahwa memprotes itu adalah haknya, itu sah-sah saja. Tetapi jangan langsung Dewan Hakim langsung memutuskan tanpa ada hak jawab daripada pihak yang diprotes. Kita harus tahu ranah hukum, Pak. Dan kedua, dari segi dasar hukum mana sehingga Budiman dinyatakan tidak layak atau tidak bisa ikut berkompetisi dalam hal ini. Ini adalah keputusan kita bersama di dalam Praporda tahun 2014 di Takalar.
jelas-jelas itu dikatakan bahwa pada pemain, pada kabupaten kota yang tidak sempat hadir pemainnya pada saat ini, maka bisa digantikan pada Porda yang akan datang. Oke, terima kasih. Nah, sebelum dulu Pak. Kemudian pada perorangan maka tidak bisa digantikan, maka diambil urutan ke-8 dan seterusnya kalau pemainnya tidak ada. Ya, sudah. Kedua, ini dasarnya Budiman masalah masalah status pemain, masalah identitas. Saya pertanyakan dulu Pak, ini jujur Pemda harus menjawab. Jadi Bapak tidak boleh langsung memutuskan tanpa ada koordinasi dengan Pemda. Saya tanya dulu Pak, Budiman ini atlet Sulsel atau bukan? Anak Sulsel atau bukan? Ini yang harus diperjelas Pak. Sudah? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab, saya akan konversi dan kompilasi data-data yang ada. Coba dari daerah lain yang mengerti apa aturan dari ketentuan terus. Silakan Pak yang bisa memberikan jawaban. Ada? Kalau tidak ada bilang. Ada. Apa ketentuan orang selaku pengganti yang sebagaimana ditetapkan oleh Praporda? Ada dari regu lain, dari kabupaten lain? Tidak ada. Saya tanya. Oke. Coba Pak dari yang silakan. Terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk berbicara. Pada technical meeting pelaksanaan Praporda telah disepakati bahwa beregu klasik cepat dan kilat boleh diganti pemainnya kalau si pemain yang akan diganti menderita sakit permanen atau apa yang dijelaskan oleh Dewan Hakim tadi, pindah tugas dan tidak bisa hadir di tempat ini, kemudian melampirkan keterangan dokter dan dikirim ke masing-masing yang lolos Porda dan pengurus provinsi tentunya. Itu. Coba kan dari daerah lain Pak, ada yang mengetahui informasi ini? Coba daerah lain. Jujur Pak. Nah, tolong sampaikan Pak. Kalau memang tidak pernah mendengar, bilang aja enggak? Ini saya lupa. Terus sabar ya Pak. Saya tanya daerah lain. Coba ada? Nah, ada yang berani. Coba dari Makassar mana? Nah, nanti dikira kalau dari Makassar. Silakan. Terima kasih Pak. Saya mewakili Makassar. Saya Ignatius. Saya sangat prihatin dengan kejadian ini karena kita semua insan catur yang seharusnya dan sebenar-benarnya mengenal dengan baik istilah gens nasus. Kita keluarga. Tetapi tetap kita harus punya aturan. Tanpa aturan kacau semua. Kita harus sportif. Kalau kita tahu, katakan tahu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan malu-malu kucing, jangan sembunyi. Itu yang saya katakan lebih dahulu. Saya juga ikut Praporda. Keputusan terakhir yang saya tahu, karena saya hadir, memang betul beregu salah seorang dapat diganti, itu betul. Tetapi ada tetapinya, boleh diganti, tetapi jika salah seorang tersebut memang sakit dan dapat dibuktikan keberadaannya memang sakit, apakah itu surat dokter atau rumah sakit di mana dia diopname, atau dia berhalangan tetap, berantau banyak. Salah satu kemungkinan pindah tugas atau dan hari itu berantau banyak kemungkinan. Itu yang kita sepakati bersama. Saya menyesal karena tidak ada yang angkat tangan. Saya berkata karena saya berkata yang sebenar-benarnya, maaf, kita semua orang beragama, kita harus mengatakan yang benar. Karena itu yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bicara demi Allah. Saya mengikuti pertemuan Praporda itu di Takalar sejak belum dibuka acara itu sampai terakhir. Saya termasuk orang yang berbicara menanggapi yang disampaikan Bapak pimpinan dari Palopo. Ya, ini saya sekali lagi saya katakan demi Allah. Di dalam pembicaraan itu
itu tidak ada dibicarakan bahwa yang akan diganti itu persyaratan-persyaratan ini. Ya, jadi kalau untuk beregu itu boleh. Ya, jadi yang tidak hadir pada saat itu mungkin ada atletnya yang tidak hadir. Ya memang kan rugi juga kalau ada atletnya yang bagus pada saat itu dan tidak hadir. Kan bisa mempengaruhi untuk ikut di Praporda. Kebetulan Bone itu lolos. Ya, tetapi untuk peserta ini untuk beregu karena mewakili daerah itu atletnya bisa ikut. Kecuali yang pribadi perorangan itu kan bisa diganti kalau dia tidak hadir karena perorangan, maka diganti yang di bawahnya. Ini sekali lagi saya katakan demikian. Ya, kalau itu dasarnya. Yang kedua, saudara Budiman ini atletnya Bone, Pak. Ya mungkin waktu kita ke Jurda di Bone saja yang terdekat kita lihat. Beliau ikut membela Bone. Ya, ke Kejurnas itu membela Sulawesi Selatan itu. Ya berdasarkan hasil Praporda di Bone. Iya, ini. Kemudian yang ketiga, ya saya juga sama dengan Pak Ignatius ini, ya prihatin. Ya, kalau kita lihat prinsip catur ini, ya kita bersaudara, khususnya Sulawesi Selatan. Saya baca di koran, disinilah bibit atlet untuk PON ke depan. Ya, nah kalau kita punya atlet yang potensial kita mau buang, saya kira kita yang rugi, Pak. Kita jangan berpikiran sempit. Saya pikir mungkin saudara Budi, mungkin di daerah sana itu justru itu yang akan keberatan. Kenapa kita Sulawesi Selatan? Ya. Jadi kalau ya ini bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara semuanya, marilah kita berpikir yang rasional demi kemajuan catur di Sulawesi Selatan. Ya, janganlah kita berpikiran ya menganggap karena kita mewakili daerah ini ya kita terlalu ke daerah. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Saya berbicara lagi, Pak. Terima kasih. Yang kedua kali. Jadi apa yang kami sampaikan, yang saya tanda tangan tentang, dan ini pasti ada sumber dari apa yang kami lakukan, menurunkan Sofian Djapar sebagai pemain kami di papan 3. Ini yang jadian karena Sofian Djapar dinyatakan tidak sah oleh karena teguran skorsi yang pada dasarnya tidak sampai ke yang bersangkutan dan tidak sampai kepada kami, dan kami sudah konfirmasi ke PP juga tidak sampai ke PP. Makanya saya berani turunkan Sofian pada hari ini di Porda ke-15 Bantaeng. Adapun karena kami dinyatakan di papan yang ditempati Sofian dinyatakan akan kalah walaupun Sofian menang, dan mengajukan protes itu bagaimana tentang status dan domisili yang pada pelaksanaan Porda ditetapkan membawa kartu keluarga dan kartu penduduk sebagai pendukung bahwa atlet tersebut berdomisili di daerah yang diwakili, tidak berada di luar Sulawesi Selatan. Contoh, Pak, Frans Dagi yang kami pindahkan dari Kalimantan ke Selayar lewat prosedur. Frans Dagi kami pindahkan dari Kalimantan ke Selayar lewat prosedur. Ini. Sekarang kami maju protes itu, mempertanyakan domisili Budiman ini di mana. Karena di persyaratan Porda kami disuruh menyiapkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Ini kami minta penjelasan juga dari Dewan Hakim. Terima kasih. Jadi lain Pak dari keluarga. Oke, kami putuskan ya. Jadi pertama, kita kembali ke aturan dasar. Jadi ngomong kecil ya. Aturan dasar pelaksanaan kegiatan ini. Tadi dinyatakan bahwa peserta yang akan mengikuti kegiatan Porda kali ini adalah yang telah mengikuti Praporda, gitu ya. Jangan dipotong lupa. Apabila peserta dari Praporda tersebut berhalangan, itu
itu dapat diganti. Nah begitu. Sekarang pemainnya Bapak, informasi yang kami dapat dan kami juga melihat, saya juga tidak menulis kalau saya tidak mencari data-data hukum. Katanya lengkap datang pemainnya Bapak. Kok tiba-tiba yang pemain yang ikut di Praporda tiba-tiba diganti yang tidak berkiprah dalam Praporda dengan alasan yang tidak pasti. Ya kan begitu Pak, itu pertama. Kemudian yang kedua Bapak, rananya lain Pak, mohon maaf, rananya untuk skorsing itu ranah daripada Pemprov. Kami mengerti itu. Ya, oke. Kami mengerti dan kami sudah mengalah tentang itu. Siap. Nah, jadi olehnya itu untuk menegakkan aturan yang kita sepakati bersama, seperti yang dinyatakan pada awal tadi bahwa peserta yang akan mengikuti ini adalah peserta yang pernah mengikuti Praporda. Ingat Pak ya. Adapun kalau di khusus di Bergu kita tidak usah ke perorangan, khusus di Bergu ada yang berhalangan, maka pihak daerah bisa mengganti salah. Tanpa alasan, walaupun tadi tidak ada mengaku sakit apa semua, ini yang jelas dulu, kita harus tegas dulu bahwa pesertanya adalah peserta dari Praporda. Bagaimana Pak, dimengerti? Bisa saya tambahkan? Ya. Iya. Kalau cuma alasan untuk menjegal Bone, ya tidak apa-apa, Bapak berhak bicara, saya berhak bicara. Ada nggak notulen rapat pada waktu pertemuan? Ada nggak notulen rapat di sana? Jangan sampai di sini dikarang. Iya, saya ikut pertemuan Pak. Telinga aku masih segar. Saya juga katakan demi Allah, saya beragama Islam. Saya tidak pernah mendengar itu sampai terakhir, sampai penutupan malam itu saya ikut. Ada nggak itu notulennya Pak? Jangan sampai ditulis, dibuat-buat saja di sini. Kita selalu mengatakan Praporda semua mungkin ikut, saya ikut Pak. Saya masih ingat. Jangan sampai Bapak cuma membuat ini untuk mencekal itu. Dan saya pikir ya Bapak yang pengurus ini ya jangan berat sebelah. Satu, jangan dulu, saya bicara. Silakan nanti ditanggapi. Ya, ini kan Pak Budiman ini atlet Sulsel Pak. Atlet Sulsel Bapak kan tahu. Iya, atlet Sulsel dan selalu mengikuti Bone. Memang pada saat itu beliau tidak hadir. Masih ada atlet kami juga yang tidak hadir, yang waktu itu juga ditanya seperti pelatih, mana itu pelatih. Ya, kita ini kan masing-masing punya kesibukan. Tapi apakah karena kesibukan itu bisa ini tidak berjalan yang sudah dijadwalkan? Saya pikir ini berjalan. Ya waktu itu memang ya hampir saja kami rugi. Kami kan masuk di level 7 itu Pak, nomor 7. Kan seperti itu. Jadi hampir saja kami rugi ya, kebetulan ya kami lolos. Ya. Jadi saya Pak, saya katakan lagi, demi Allah jangan sampai ini cuma dibuat di sini, tidak ada notulennya Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak ya. Jadi saya berikan tanggapan dari pihak yang mewakili tidak ada hak untuk membuat suatu kata-kata yang kelihatannya mengira-gira atau untuk memenangkan salah satu pihak. Tidak. Saya hanya membaca ini Pak. Bapak yang dibagikan pada saat Bapak di Porda, bukan di Praporda. Jadi saya simpulkan bahwa peserta berasal dari yang telah lolos seleksi pada Praporda. Kemudian saya flashback kembali pada saat Praporda, apa aturan pada saat Bergu. Informasi yang saya dapat bisa diganti. Jangan lupa. Ini kan Bapak baca, ada sama. Iya, saya baca. Pengertian di situ, Pak, yang dimaksud itu adalah daerah. Ada 24 kabupaten yang ikut, 7 yang lolos plus 1 yang Bantaeng. Pertanyaan berikut, Bapak. Ini Bantaeng tuan rumah. Tuan rumah Bantaeng tinggal ditunjuk. Begitu ya. Tahu nggak atlet-atletnya berasal dari mana? Ini Bapak. Jadi ada celah hukum di situ. Iya, ini dengar Bapak. Bapak tadi itu asumsi saja mendengar kepada orang yang berat sebelah Bapak. Iya begitu kan? Iya betul. Jadi tidak ada sedikit pun dalam hati saya mau berat sebelah atau menguntungkan siapa-siapa. Kelihatannya begitu Bapak. Tidak ada saya dengar di sana. Tidak ada. Saya tidak mengira-ngira. Saya hanya mencari kebenaran Pak. Iya. Kebenaran yang saya dapat adalah peserta dari Praporda. Terus saya berkeluar aturan pada saat aturan Bergu itu bagaimana?
aturan bergu dinyatakan di Raporda kan lanjutan dari Raporda. Iya benar. Nah, adapun yang dua tadi itu nanti kita lihat lagi Pak. Kalau memang protesnya ada kita bahas. Iya betul. Ya, tapi kan sekarang belum ada. Yang ada itu berkembang adalah kebetulan rumahnya Bapak. Kan gitu. Iya. Nah, itu yang kita kembangkan. Itu yang kita kembangkan Pak ya. Jadi olehnya itu mungkin barangkali saya tidak bisa kelihatannya bahwa saya ini single pakai saudara, mungkin ada dari anggota saya kan. Sebelumnya dulu Pak. Ya. Terima kasih atas kedua kali. Bahwa mengenai Selayar yang diskualifikasinya Sopian, saya tidak akan komentar itu karena itu adalah hanya dia siapa yang protes itu, saya tidak mau komentar itu. Yang penting yang saya mau pertahankan ini yang bagaimana aturan atau komitmen kita pada saat Raporda. Yang jelasnya itu yang jelas bahwa itu tidak pernah dibacakan seperti itu. Tidak ada. Namun kalau misalnya ada tertulis pada saat sebelum Raporda itu Pak, tapi tidak pernah dibacakan Pak. Oleh karena itu komitmen kita, kesepakatan kita bahwa yang tidak sempat hadir atletnya pada saat ini, maka di Porda nanti yang bergu bisa digantikan. Tidak pernah ada yang dijelaskan yang sedetail-detailnya, spesifikasi seperti bahwa persyaratannya seperti ini, harus ada keterangan dokter, harus berhalangan tetap. Tidak pernah Pak, tidak pernah. Dan boleh barangkali yang peserta program, boleh barangkali apakah yang ada itu? Kalau dia mereka jawab secara jujur, begitu juga saya punya telinga mungkin masih sama dengan teman saya, barangkali tidak ada yang seperti itu Pak. Jadi bagi saudaraku, Selayar, saya tidak pernah masalahkan protes masalah atletnya. Saya itu tidak ada masalah mengikuti. Tidak ada masalah. Barangkali begitu. Saya bersumpah. Dan Budiman itu sejak atlet Bone itu 2 kali propos Pak. 2 kali propos. Porda Jurda di Bone. Terakhir Pare-Pare membela terus Bone. Dan ini adalah jelas-jelas atlet Sulawesi Selatan dan pernah mengikuti Korsenili Korpri kalau saya tidak salah. Itu kontestasi instansi Pak. Tolong dibedakan antara instansi dengan kegiatan yang seperti ini Pak. Dan kira-kira siapa yang rugi kalau Budi misalnya tidak ikut di Sulsel. Ini harus kita. Yang seharusnya yang protes itu adalah di mana provinsi dia berada. Yang seharusnya tidak protes itu. Tapi kenyataannya diberikan juga surat izin dari tempat kerjanya. Maka mereka ada solusinya Pak. Jadi sekedar informasi Pak ya. Jangan ada pikiran bapak-bapak itu bahwa saya melakukan intimidasi terhadap Saya tidak pernah Tidak. Saya adalah Pak Ketua Dewan Prestasi. Ya. Saya di situ bagian pembinaan di prestasi Pak. Jadi artinya kalau yang begini, saya tidak pernah menganggap semua adalah teman saya, semua saudara saya. Saya tidak pusing. Ini hanya kebetulan ada aturan-aturan yang kita menegakkan. Karena apapun alasannya, namanya begini Pak. Kita kan semua tadi nyatakan bahwa umat beragama. Agama itu supaya itu tidak kacau. Makanya aturan ini ada supaya tidak kacau kan begitu. Kan begitu Pak ya. Nah, olehnya itu, karena ini kan kita harus membuat suatu, walaupun ada dewan hakim, itu suatu keputusan yang sama yang dapat diterima oleh semua pihak kan begitu. Jadi sekali lagi saya bertanya, apakah komitmen pada saat Raporda itu dari peserta masing-masing itu pernah mendengar atau apa? Tolong Pak, bersumpah. Coba dari ini, bacakan dulu. Bacakan dulu. Coba bacakan dulu. Kata apa? Ulangi. Di dalam Raporda dikatakan dan disepakati, bukan dikatakan, disepakati. Jadi saya tidak tahu siapa memimpin waktu itu. Tunggu, Bapak dari mana? Selayar. Oh jangan. Yang lain. Saya akan bicara, saya sampai detail maksudnya. Nah, tunggu Pak. Coba siapkan Pak ya. Makassar sudah, Selayar sudah, Maros. Maka nanti kita lihat. Harus Pak. Maros.
Topik dalam pembicaraan ini adalah satu acara yang patut kita sama-sama banggakan dengan adanya kegiatan semacam ini. Teman-teman yang ada dalam proses ini merupakan satu proses pembelajaran ke depan. Olehnya itu, saya tim dari Maros mengatakan dari kemarin bahwa kita melaksanakan kegiatan kota ini dalam rangka untuk kebersamaan, cari bibit dan seterusnya. Tentunya ada ikatan aturan yang ada di dalam. Ini yang harus kita tegakkan. Kedua, sekarang Dewan Hakim yang sudah turun dalam kegiatan ini, apa yang menjadi keputusan Dewan Hakim itu adalah kekuatan hukum yang harus kita hargai. Kalau ada yang konflik masalah itu, bisa dilakukan konflik berikutnya. Nah, yang ada bagian. topiknya Pak, apakah pada saat technical meeting itu Bapak pernah mendengar bahwa regu apabila kekurangan pemainnya dapat diganti dengan alasan-alasan apa? Pernah nggak mendengar Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita sama-sama mendengar. Munafiklah orang yang tidak mendengar masalah itu. Bahwa ketika salah satu atau mungkin 100% regu diganti, itu bisa saja. Tadi sudah dijelaskan dalam technical meeting, beregu itu salah satu diantaranya atau mungkin 2 atau 3 yang berhalangan, itu hak prerogatif dari kabupaten atau putusan-putusan yang membawahi tentang anggotanya. Dia mau ganti atau tidak itu urusan dia. Tidak ada prerogatif lain. Cuman yang menjadi penggantinya itu yang harus kita tahu. Kita harus lihat sesuai tidak bangga itu aja. Tapi kalau yang ditanyakan Dewan Hakim bahwa apakah ada, betul ada. Yang ikut technical meeting pasti mendengar masalah itu. Bahwa sudah dikatakan bahwa ketika yang lolos laporan itu dipersilakan untuk ikut. Kalau butuh ada berhalangan silakan. Hak prerogatif masing-masing daerah. Betul kan? Betul kan? Oke, ya begitu. Saya kira gitu. Oke. Iya. Coba dari Bulukumba, siapa perwakilan dari Bulukumba? Ya, silakan. Dari mana Pak? Dari mana? Maros. Sudah.